Dari sekolah tuh nyisihin uang jajan sebulan gitu dikumpulin, nanti akhir bulan udah kekumpul uang jajannya ya buat naik bus ke Solo, ke Jepara, ke Jogja. Terus gimana caranya? Gue ngerti bis nih, tapi gimana caranya gue ngejelasin ke orang yang nggak ngerti. Ya. Kenapa pada gitu sih anak sekarang? Padahal itu juga ada teman-teman semuanya. Akhirnya channel gua aktifkan kembali dengan bikin program podcast namanya bikin Temu Untung. Jadi kali ini bintang tamu pertama Mas Arkan. Yes. Halo. Kan lo ngapain aja sekarang kan? Langsung ke situ. Karena gue gak ngerti, ini pengalaman pertama jadi gak ngerti mau nanya apa, kenapa jadi kaku gini ya? Iya, biasa aja dong. Ya udah biasa aja. Gue juga kaku sih sebenarnya. Nggak biasa diundang. Gitu. Bingung kadang kalau diundang orang tuh mau ngomongin apa gue gitu ya. Sekarang biasa gue diundang orang itu ditanya apa, sekarang gue ngundang orang mau tanya apa jadi bingung, sama-sama bingung. Iya sih, tapi kan harusnya tahu kalau ditanya orang tuh apa aja yang sama orang kan. Ya udah, ya, intinya kita ngobrol aja lah. Iya, ngobrol aja. Oke, cerita aja dulu. Kalau yang pernah tahu dulu banget 2000 berapa? 2020? 2019 malah pas Enggak. masih pandemi awal-awal itu. Ya kan kita mau modif BMW itu kan Ya, pandemi. oke. Berarti channel YouTube gua tuh sebenarnya yang aktifin si Arkan pertama kali. Iya. Ini kita pertama BMW. di dalam BMW kita ngobrolin pas keliling Jakarta pas lagi pandemi. Jakarta kosong kan. Iya. Itu kalau mau ngecek scroll bawah itu Video paling awal. Itu sama dia. Ya. Sekarang bikin program ini semoga bukan aman apa ya? Ya, konsisten terus bisa jalan lagi kayak dulu. Ya, kayak dulu, karena dulu biasanya Arkan semua pagi-pagi tiba-tiba udah nyampe rumah, Mas syuting gitu. Bikin apa? Karena emang basicnya usaha, jadi nggak ngerti media itu seperti apa, ya udah. Sekarang ya banyak vakum, tapi kemarin yang penting kalau Arkan bilangnya, yang penting bikin apa aja yang lo tahu dan lo jalanin gitu. Iya. Kayak kemarin bikin cerita terakhir cuma ganti aki BMW lagi aja. Iya tuh. Rame lagi. Ganti aki BMW sama yang servis BMW itu kan yang paling rame kan. Iya, itu rame juga tuh. Sampai sekarang tuh, jadi ternyata begitu tuh ngaruh ya buat orang ya gitu. Ngaruh. Ya itu enaknya itu kan kita tinggal naruh aja, terus kita tinggal nuai hasilnya terus. Ya udah. Oke, berarti 2020 lo dulu ikut gua, terus habis itu pamit buat fokus untuk apa? Dari enggak YouTube ya? Enggak, belum YouTube. Masih selang-seling antara lu sama Mas Ridwan. Iya, benar. Ikut road party gitu-gitu. Macam-macam. Belum YouTube malah ya? Belum. Udah. Kalau gua nge-YouTube kan awalnya dari Vale. Oh iya, Dari sebelum ikut lu kan gua kerja jadi Vale. Iya. Terus kan gua keluar tuh dari Vale. Terus ikut Saburi itu masih Vale. Saburi masih Vale. 2019. Masih Vale dan masih nge-YouTube tutorial mobil. Seperti itu. Gue inget banget yang view-nya banyak dulu tuh tutorial apa? Transmisi BMW, Innova, Fortuner. Itu Fortuner malah sampai 2 juta lebih ya nonton tuh. Sampai sekarang masih terus tuh. Itu konten tutorial itu kan jadi tutorial, iya. Sampai kapan pun orang pasti nonton. Karena ketika bingung nyarinya tutorial apa gitu. Apalagi kendaraan-kendaraan yang itu kan Fortuner, Innova itu kan banyak gitu. Dan biasanya orang driver gitu kan dikasih mobilnya kan Innova, Fortuner. Kadang sebelum dipakai dicari dulu cara menggunakan transmisi gimana ya? Paling atas video gua tuh cara mengoperasikan transmisi Fortuner, Innova gitu. Terus sampai sekarang view-nya masih terus sampai sekarang. gitu. Jadi enaknya di channel gua tuh karena dulunya tutorial, ya tutorial ini yang bisa menghidupi channel gua walaupun gua nggak ngapa-ngapain. Oke. Karena dia ada terus. Itu jadi tips konten YouTube yang masih ditonton nggak sampai kapanpun adalah salah satunya tutorial. Iya, kalau di content creator sebutannya evergreen. Oke. Terus-terusan ada ditonton dan ya itu yang hidupnya channel Mas Arkan sebenarnya dari situ. Sebenarnya malah dari sebelum bis. Oke. Setelah ikut tadi Ridwan dan lain-lain, terus habis itu fokusin YouTube tuh kapan sebenarnya? Nah, untuk ngebis itu. Kegilaan lu kan gue inget banget pas ALS itu. Iya, pas ALS itu awal banget nggak? Itu enggak sih. Malah nggak awal banget. Sebenarnya nggak awal banget. Sebenarnya dulu waktu dari sekolah itu udah sering naik bus. Cuma kan nggak dikontenin. Bedanya kalau sekolah bolang. Dari sekolah tuh nyisihin uang jajan sebulan gitu dikumpulin. Nanti akhir bulan udah kekumpul uang jajannya buat naik bus ke Solo, ke Jepara, ke Jogja, bolak-balik doang. Itu dari SMP.
Terus Buset. Iya. SMP tuh. SMP sendirian. Boleh tuh pergi ya orang. Kabur. Kalau izin ya nggak boleh. Kabur aja gitu kan. Terus awalnya nge-YouTube itu gara-gara keluar dari Vale, yang video ALS itu ya, yang gue 17 hari naik bus itu dari Vale keluar. Terus kan bingung mau Oh, ngapain. sebenarnya Bayi masih kerja tuh. Udah keluar, udah resign Oh, dari Vale. Baru resign dari Vale, terus kan dulu kan ada BPJS, Iya. tenaga kerjaan Iya. dicairin. Oh iya iya. Duitnya buat apa nih ya kan? Ya udahlah buat jalan-jalan. Jadi menyalurkan hobi. Jadi dulu kan bis ini kan sebenarnya hobi. Oke. Kesukaan. Itu sebenarnya belum fokus untuk duit ya? Belum, Bener-bener bener-bener sama sekali. jalan-jalan Ya udah, dan pengen pengen jalan-jalan. dokumentasikan aja. Sesimpel itu. 2000? Sebelum lu ikut Ridwan, Enggak, yang setelahnya, habis itu yang fokusnya itu 2021 akhir, itu belum fokus sebenarnya. 2021 akhir tuh masih riset. oh. Jadi udah kepikiran bikin konten YouTube, cuma belum tahu kontennya bakal kayak gimana. 2021 akhir. Iya, Oke, 2021 oke. akhir. Itu salah satu yang ngedorong banget buat bikin YouTube Mas Arkan Bis itu si Mas Wahid. Oke. Dorong banget. Iya. Udah, maksudnya sampai bikin sendiri gitu, bisa dari cara ngomong udah, dari cara knowledge produknya udah, segala macam. Udah Emang bikin seneng sendiri. di situ. Iya, hobi juga gitu kan. Udah bikin YouTube, coba-coba. Akhirnya ya udah coba-coba lah. Ternyata rame yang nonton. Tapi ramenya itu belum diartikan untuk ternyata jalannya ini nih, belum. Oke. Karena harus Emang riset ya dulu. hobi aja dulu Hobi ya. dulu dan riset dulu kira-kira orang tuh butuhnya apa sih. Akhirnya kasih video itu ke temen yang nggak ngerti bus. Kalau lu nonton video mau naik bus dan lu butuh tutorial, lu tuh bakal butuhnya apa aja sih dari video yang gue bikin? Apa sih yang kira-kira perlu lu ilangin dari video ini gitu kan? Akhirnya menyasarnya tuh ke orang-orang yang nggak ngerti bus. Oh. Gitu. Dari situ ya udah akhirnya udah dapet Jadi konsepnya. ujung-ujungnya balik lagi tutorial itu tadi ya? Tutorial juga Tetap sebenarnya. tutorial Jadi sampai aja. sekarang tuh tutorial juga. Tutorial naik bis ini. Iya, kayak gimana cara Terus di naik bis bis ini ini. tuh ada fasilitas apa gitu. Sampai dari titik A ke titik B kayak gimana prosesnya. Tapi gua ngeliat karena dari ini lo channel lu tuh malah gua baru tahu gitu dari ternyata bis tuh ada banyak banget. Banyak banget. Ternyata bis tuh ada banyak banget itu malah dari channel lu gitu. Ininya. Iya banyak banget. Sebanyak itu sih. Dan kalau orang bilang lu tuh udah naikin semua bus, udah keliling hampir se-Indonesia, semua bis udah lu naikin ya? Jawabannya belum. Mungkin baru sekitar 20%, 25% doang. Itu. Yang udah sebanyak itu padahal ya. Gue pikir masih 20%. harusnya. Nah, nggak apa-apa kan yang pusing yang edit. Enggak, biasanya. Nah, ini tadi ada cut dikit ya, karena ada yang masuk ternyata kita sebenarnya di dalam itu. Sebenarnya bagusnya sih podcast yang ada yang di-cut ya. Iya. Jadi terus ya. Tadi cut karena ada yang lewat doang. Ya, oke, kita Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sampai ada orang lewat. Sampai, iya. Oke, jadi bis yang sekarang lo udah review mungkin baru 20%-nya belum ada tuh. 20%, 25% lah paling. Gila. 75%-nya belum. Kayak kemarin apa yang Bali yang lo bilang selalu kalau gua ketemu lo di Jakarta, lo ke Jakarta kan kita sering ketemu ya, cuma nggak pernah ngobrolin apa-apa. Selalu ngomonginnya lo kemarin habis naik bis apa, terus gua tanya itu bis apa kan? Selalu itu kan? Ya kemarin nambah Bagong ya. Iya, Bagong. Itu apa itu kan nggak ngerti. Bagong dari Malang. Ternyata Karena- dari itu. Iya, dari Terus ada Bali, terus ada ternyata PO bis ini ngebeli PO bis ini karena mau dari sisi strategi bisnisnya belajar di situ gitu. Belajar, ya. Jadi ini sesuatu yang apa ya? Kita kalau pengen diversifikasi atau ini banyak luas itu nggak harus bikin brand baru kan. Cukup Bisa akuisisi apa yang udah ada sebenarnya. Betul, malah lebih enak kan, Iya. karena pasarnya udah kebentuk. Bener. Tinggal saya dimakan aja, kita tinggal terusin aja. Terus yang kemarin ngobrol apa ya? Kita Kupang ya? Kupang? Kupang belum ya? Kupang belum. Kemarin kan sempat gua ngajak touring kan Iya. ke Kupang sampai Timor Leste. Sampai Nanti Timor lo naik bis aja kan? Ada bisnya. Ada bisnya Ada. maksudnya. Si Bagong Kalau ada itu. bisnya, itu makanya jadi nyambung Bagong itu kan dari obrolan kita harusnya Kupang Timor Leste. Iya. Kalau itu terjadi kan seru juga. Seru juga. Iya. Pulangnya gue naik bis. Bisa nonton. Gitu. Apa Iya. lagi ya? Apa lagi ya? Nggak. Nah, terus sampai gue inget banget tiba-tiba lo ada titik tiba-tiba gue lagi di bengkel, inget ya di bursa otomotif Sunter. Oh iya. Tiba-tiba lu dateng, lu di mana? Dateng set, itu mobil pertama lu. Yang mana sih? BMW. Oh BMW.
Yang pertama malah Civic. Enggak. BMW kedua. Iya ya? Iya. Malah Civic duluan. Oh, masih dulu. Civic itu 2020. Oh iya. Iya, Ingat. 2020-an lah. Jadi ketukar momennya. Nah, kalau Civic kan momennya kita pas ngapain coba? Spuring balancing. Oh iya, Iya, itu baru beli itu. Itu yang waktu itu kita lagi spuring ada mobil itu R35. R35 benar. Sekarang owner R35 tuh temenan sama gue. Benar apa? Jadi itu benar. Karena kita lihat gitu. Iya, Kan kapan kita gitu. orang katro ya. Iya. Om nyobain dengan suaranya boleh. Iya. Dan sebenarnya kadang-kadang kita pengen sesuatu cuma malu, ternyata malu itu membatasi diri kita. Betul, itu Iya. betul banget. Iya kan? Itu betul Jadi banget. kalau emang kamu penasaran sesuatu ya udah gitu. Kalau emang kamu pengen lihat itu, pengen nyentuh itu, pengen apa ngomong aja. Ngomong aja. Ownernya pasti ngasih kok. Pasti kita, ngasih. kita udah pengalaman soalnya. Iya, dan sekarang kita pun begitu. Betul. Jadi gua kalau ada misal itu yang Civic itu di Malang pernah ada anak kecil yang suka banget sama mobil itu, ya gue bilang masuk aja. Iya. Ya nggak apa-apa gitu. Iya. Kan. Ternyata sebenarnya kita juga bisa kayak gitu Bener, sebenarnya. bener, sama. Kalau dengan orang yang tepat. Bener. Ya. Kemarin kan ada yang GTR. Nih, ini siapa? Om punyanya Om. Boleh dengerin suaranya nggak? Ya udah gitu. Ternyata ya sampai sekarang ya udah. Ternyata kalau emang kita tahu seseorang dan di depan kita sesuatu yang emang nyata ya udah lah. Iya, minimal Ngapain kita sih orang tanya dulu gitu kan. Iya, nanya dulu nggak norak lah tiba-tiba masuk ke apa? Iya. Om punyanya bukan, izin dulu. Tapi rata-rata boleh. Pasti lah. Pasti boleh. Jadi nggak ada tuh orang pakai Ferrari tiba Mas boleh foto nggak di dalamnya? Pasti boleh. Pasti boleh. Pasti boleh. Kalau siapapun ternyata. Iya, kadang ya ternyata kita doang yang membatasi diri. Bener. Wah, pasti nggak boleh ntar gue Iya, diapain kita sama takutin dia. lagi. Tapi sebenarnya enggak. Sama sebenarnya kan di situ. Di pameran aja kita boleh kan. Ya sama gitu. Kita belum tentu kita beli kan. Betul. Tapi tetap aja kita dibolehin. Salah satunya itulah buat afirmasi kita juga ternyata. Betul. Oh, kalau kayak gini tuh rasanya kayak gini. Betul. Jadi 2000 balik lagi ketemu di Sunter itu Itu 2022. Iya. di 23. 2022 bulan antara Januari atau Februari gue baru mulai nge-YouTube bus. Tapi udah punya mobil. Iya. Dari gini. mana? Nah itu. Nah, ini gua- titik baliknya ini. Nah, gini. Jadi titiknya kapan seorang Mas Arkan dari yang cuma riset sampai akhirnya YouTube itu menghasilkan berapa bulan? Risetnya itu video pertama risetnya itu kalau nggak salah Oktober atau November 2021. Tapi Oke. video risetnya itu udah rame. Oh, Yang nonton udah jutaan. Akhirnya. Udah jutaan. Jadi udah bener-bener menghasilkan. Tapi tetap itu yang bikin salah satu semangatnya. Ini aja. Tapi tetap gue ngeriset karena di video itu gue ngerasa ini video terlalu teknis dan cuma orang-orang yang ngerti desain yang bisa nonton video itu. Tapi akhirnya gue pengen konsepin gimana caranya orang yang suka bis ini kan terbatas. Bener. Lu gak suka bis, Bener. ya kan? Tapi gue mau nonton Iya, lu, tapi itu. Iya. Itu gimana caranya orang yang nggak suka bus tapi mau nonton video gue gitu. Bener. Nah, gue itu yang gue pikirin. Iya, Gimana caranya? Karena kalau orang suka bus itu terbatas, tapi Bener, orang bener. awam itu nggak ada batasnya. Betul. Itu yang gue pikirin. Gimana gue bisa nggapai yang nggak ada batasnya ini. Nah, itu yang dipikirin, di riset. Berhasil ngeriset sampai jadi barangnya itu Desember 2021. Sekitar Jadi 2 8, bulan. 2 bulan ngeriset. 2 bulan riset. Oktober, November riset. Oke. Desember ngeluarin video yang udah jadi. Oke. Dan itu bener-bener meledak. Emang video produk yang sesuai apa namanya? Yang udah konsepnya rencana kayak dan gitu. ekspektasinya Kayak gitu. hampir sama. Ya udah kayak gitu. Dan kebetulan momennya pas banget itu ada namanya bisnya Harapan Jaya. Harapan Jaya itu nama bodinya D1. D1 tuh dia double decker tapi bukan double decker, bawahnya buat bagasi dan dia nggak pakai spion fisik. pakai kamera. Itu baru pertama kayak gitu dan itu meledak. Sekarang videonya udah 6,3 juta. Itu bulan pertama bikin video itu yang nonton udah 3 juta. Waduh. Bulan pertama. Bulan pertama udah 3 juta yang nonton. Itu nyangka nggak? Ya nggak nyangka. Nggak nyangka juga. Soalnya kan gue baru. Ya. Gue baru dan menurut Subscriber berapa saat itu? 18.000. 18.000. Desember 2021 Yang nonton 3 juta. 18.000. Dalam sebulan yang nonton 3 juta dan gue nggak ngerasain tuh 50.000, 70.000 nggak ngerasain. Jadi dari 18.000 tiba-tiba 100.000. Oh. Dalam sebulan. Jadi benar-benar Lonjakannya itu eksponensial itu ya. Dan akhirnya dari situ, dari video itu bikin video-video lain meledak semua. Karena biasanya ya konten otomotif atau apa itu thumbnailnya tuh biasanya sesuatu yang negatif dalam artian kecelakaan ini, kecelakaan itu, ini iya. orang nyarinya apa ya. Tapi di konten lu nggak lihat nih. Enggak. Jadi kadang-kadang kan clickbait sama thumbnail itu
ya semi nipu lah ya. Iya. Semi nipu lah, apalagi Iya. vlogger ya rata-rata. Iya, betul. Kalau gue kenapa nggak suka nonton vlog? Karena dari dulu kan bilang lu bikin vlog, gua nggak suka gitu loh. Kok di jalan motor ada semua apa? Tapi review oke lah, karena lo dorong. Karena gua bisa di rumah, bisa di mana. Tapi kalau ngevlog itu kan Ngevlog, sesuatu kita kan harus fokus di jalan. Kita ngomong apa, kayaknya gua nggak Betul. banget deh, Dan apalagi itu di maksudnya. jalan itu. Betul. Itu nggak. Terus kalau emang perjalanan doang begini, emang ada yang nonton kan salah satunya itu ya. Ternyata kalau vlog biasa sih emang kelihatan view-nya gede, tapi skip-nya gede juga. Betul. Secara revenue jauh sih. Betul, betul. Berarti pas sama-sama ngomong video vlog sama video review, sama-sama nonton sejuta, duitnya jauh. Jauh. Pasti. Semua kalau YouTube itu kan tergantung berapa lama orang itu nontonin video. Iya, apa? Watch time-nya Watch time-nya. Watch time-nya. Ya, makin lama retensinya makin bagus, makin video kita direkomendasiin oleh YouTube ke orang lain Oke. yang belum subscribe. Akhirnya dari situlah. Nah, gue juga mikir dari awal gimana caranya orang bisa bertahan lama di video gue. Iya. Gimana caranya orang bisa betah. Itu yang dipikirin minimal 50%. Jadi gue bikin video 40 menit, minimal orang nonton 20 menit. Oh, Itu tuh susah banget. Gimana caranya biar orang nggak bosen. Dan akhirnya gue belajar banyaknya dari situ. Oke. Terus juga gimana caranya orang awam bisa terima. Karena ya tadi gue yang bilang, di situ kan nggak semua orang suka gitu. Tapi gimana caranya orang yang nggak suka bisa nonton. Itu yang susah banget sih. Terus gimana caranya, gue ngerti bis nih. Tapi gimana caranya gue ngejelasin ke orang yang nggak ngerti. Ya. Kayak lo ngerti iPhone. Ya. Nggak semua orang ngerti iPhone. Benar, Tapi benar. lo harus ngejelasin ke orang yang nggak ngerti. Dan dia harus ngerti. Itu susah. Yang lebih susah lagi menurut gua ini, gua tahu lo introvert Iya. dari dulu. Heeh. Followers aja dulu dikit banget gitu. Iya. Terus lo ikut gua followers berapa ratus ya? Ratusan gitu, ratusan doang. perak gitu. Terus Terus sampai bisa sekarang ketemu orang terus tuh prosesnya seperti apa? berat banget. Iya kan? Gue tuh pernah. Gue Heeh. nggak ngebayangin seorang Arkan ketemu orang terus ini dia tuh stres dia pasti. capek. Gue pernah waktu itu ngisi. Orang kalau nggak tahu ya, Mas Arkan tuh introvert parah, parah. banget. Tapi banyak orang nggak percaya. Iya makanya. Apalagi sekarang ya. Banyak yang nggak percaya. Gue tahu lo dari dulu masalah ya. Iya. Dari yang maunya ketemu gua doang. Iya. Emang. Orang kantor aja nggak ada diajak ngobrol gitu. Gue tuh emang seenggak ini. Nggak sosial itu. Ansos banget. Dari dulu ansos, terus juga nggak mau negor orang duluan. Gue kalau nggak diajak ngobrol, gue nggak mau mulai Iya, duluan. benar. Dari dulu sebenarnya. Berarti kalau Sampai di bis sekarang juga. berdua gitu, Iya. gitu. Kalau di sebelah gue nggak ngajak ngobrol, gue nggak ngobrol. Udah sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu. Karena menurut gue ketika gue diem, itu tuh kayak ngecas gitu sih. Oh, Gitu. Gue pernah ya waktu itu ngisi acara, bukan ngisi, ya kayak narasumber Ya. di ITB waktu itu. Tapi ngomongin soal transportasi Ya. kan, itu ngomong di depan 100 orang. Ya. Itu gue capek banget. Capek banget. Rasanya kayak, udah. Iya, kayak energi gue diambil semua Bener, gitu. bener. Terus pulang dari situ gue, aduh capek banget. Akhirnya gue 2 hari di Bandung tuh. Berarti bener ya yang diomongin Raditya Dika kan kalau ngomong kalau dia tuh juga introvert kan. Iya, Jadi sama. Gitu. ngecasnya seorang introvert adalah sendirian. Sendiri di Itu kamar. bener ya? Bener banget itu, sendiri bengong kayak ya Yang sama kan sampai sekarang aja kan di mana? Di Jakarta. Ngapain? Di hotel aja. Udah itu ngecas tuh ya. Iya, itu ngecharge banget. Gak HP doang yang dicas. Sendirian gitu, nonton YouTube yang gak jelas gitu-gitu sih. Itu ngecharge banget. Sampai sekarang, ya kayak tadi aja gue sampai aja gue WA lu telepon Iya. Gue nggak mau ketar dulu. Nggak mau. Sampai sekarang sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang, oh dia mah nggak introvert, enggak. Gue introvertnya parah banget sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Cuma sekarang agak mending mau nggak mau. Bener. Karena gue ketemu orang, kerjaan gue dia, dipanggil orang, dipanggil brand segala macam, mau nggak mau gue harus ya beradaptasi Iya, sama itu. bener. Tapi sebenarnya itu capek banget. Tapi proses itu sih yang gue salut lah. Salah satunya gue salut tuh. Orang pernah di lingkungan gue sekarang jadi orang segede itu, dari followers ratusan perak sekarang bisa ratusan ribu. Itu kan sesuatu. Terus yang di luar kendali kita adalah ya hujatan ini itu dan lain-lain, ya udah. Wah gitu. itu hujatan parah. Itu juga. kalau ngomong dulu kan, gue followers jauh lah lebih gede dari lu lah dulu ya gitu ya. Iya. Cuma sekarang kan lu salib nih, dalam artian lu kan belajar hujatan kan dari gua. Iya kan? Gua dihujat orang mulu nih. Kalau ngomong kan agak pedes lah ya, karena ya generasi kita kan jauh ya. Dalam artian kalau zaman gua dulu, kalau orang kerja tuh ya ikutin sesuatu yang
SOP itu. Kalau anak sekarang enggak, Iya. kalau masuk Banyak nggak improve-nya. sesuai Iya. nggak sesuai passion gua, cabut lagi gitu. Itu problem banget sih. Iya. Problem banget sih itu. Kenapa pada gitu sih anak sekarang? Padahal Lu itu juga anak-anak. tapi itu nggak gitu. Iya, makanya Gua ini nggak kan gitu. one off kan, one Iya. off-nya nggak banyak lah. Nggak banyak. Tapi orang yang kayak lu jadi banyak bekas tim gue, bekas tim gue tuh akan jadi sesuatu yang berbeda ketika udah nggak kerja sama gue. Jadi orang-orang yang benar-benar kerja all out, ketika keluar, jadi itu ada yang coach gaming, ada apa macam-macam. Nanti beberapa bekas tim gue dulu aja yang mau gue undang kan di sini kan. Jadi apa sih pelajarannya sebenarnya di sini gitu-gitulah. Sebenarnya kalau satu pasti pendidikan mental lah kalau ikut gue ya. Iya. Cuma sisanya kan ya itulah. Ya dari diri sendiri. Dari diri sendiri, ujung-ujungnya diri sendiri gitu. Betul, ada kemauan nggak? Benar. Kalau dia nggak mau belajar gitu. Nah, kalau gue apa ya, bisa dibilang bersyukur aja gue tuh gue orangnya mau belajar. Ya. Itu mau belajar Iya. sih. Itu yang penting sih. Iya. Karena kadang-kadang orang nggak sadar dirinya tuh Kurang, apa? ya. Kekurangannya apa? Kekurangan gue malas belajar itu aja. Iya. Kadang-kadang nggak sadar. karena gue kan sadar ya, gue nggak kuliah. Iya. Terus kalau gue malas Kuliah nggak beres maksudnya? Kuliah nggak beres. Kan gue kuliah cuma 3 semester, terus cabut. Kayak gue nggak kuliah nih, gue nggak ada sarjana, Iya. gue kerja nggak pernah pakai ijazah. Iya. Terus gue masih males gitu ya. Gue mau ngarepin Ngapain? apaan? Benar-benar. Mau ngarepin apa? Bukan anak pejabat. Ya? Bukan anak pejabat. Bukan anak presiden. Iya, orang tua gue juga nggak kaya gitu kan. Terus gue mau hidup dari mana akhirnya kalau gue nggak mau belajar gitu kan. Jadi mau nggak mau gitu kan. Jadi setiap gue ketemu orang, gue pelajarin. Ya jadi air dalam gelas aja kan. Iya. Apapun gelasnya kita ngikutin Benar, bentuk benar. ya kan. Betul. Ambil yang baiknya gitu. Cuman makin kesini gue makin memfilter pertemanan itu sih. Ya, Kalau dulu benar. kan gue Ya. sama siapa aja, Ya, deket ya, sama ya. siapa aja. Tapi kalau sekarang ya cuma Ya berapa karena di orang perjalanan doang kita kan aja. kelihatan beberapa kita ditipu orang dan lain-lain. Iya. Ya udahlah gitu. Terus juga dulu kita udah baik banget sama orang, udah lu datang ke kota gua kasih hotel, gua kasih mobil segala macam, tahu-taunya nusuk juga dari belakang. Itu udah berkali-kali. Jadi makin kesini- Ternyata emang gitu kan, orang yang bisa jatuhin kita adalah orang terdekat Orang kita. terdekat, ya, Makanya karena orang dia dekat tahu. dulu sama kita. gitu. Jadi makanya kita kalau memang nggak mau deket sama orang ya udah kita dari awal. Iya, makanya gua Batasin itu. kalau dibilang temen lu berapa bisa dihitung pakai jari. Iya. Gua gitu. Lihat aja followingnya dia. Iya. Following gue cuma 200. Iya, itu 200-an. benar-benar kalau itu lihat kalau dia tuh kalau belum pernah ketemu orang nggak mau follow. Kalau gue gak ketemu orang, gue gak dekat, gue gak mau follow balik. Itu 200 pun, itu masih bisa gue unfollow Iya, satu iya, orang iya. mungkin. Iya, iya. Sisa 50 orang yang di follow. Kemarin kan ini Kecil itu. abis kan sempat ceritakan gua abis unfollowin orang. Kenapa? Orang-orang yang gua follow pada dipercaya orang sama, ternyata di gua juga kan. Emang, Orang emang. bisa ketipu. Emang. Kemarin lah ada kasus yang jualan taksi itu. Oh iya, Taksi bekas. tahu. Temen gua beli karena gua follow dia doang. Iya. Tanpa konfirmasi Betul, gitu loh. betul. Itu Itu udah- ngeri banget itu. berapa kali Makanya terjadi? sekarang udahlah, sekarang kayaknya habis itu gua bersih following. Sama. Habis itu. Itu kalau gue bersihin juga itu sisa 50. Karena gue pengen kalau udah setahun kita nggak DM-an, nggak Bener, bener. follow aja, ngapain. Oh, iya, Dan iya. gue pun jadi nggak kenal personal lu kan, Betul. setahun kita nggak kontekan. Kita nggak ada replay-replayan. Iya, ngapain gitu kan. Mending kita follow-an aja. Gue follow nama orang yang kita rajin DM, rajin kirim reels. Sehari 30 kali kirim reels. Tinggal lihat. DM reels aja. Kalau lihat dia. Lihatin DM kita isinya real sehari 30 20. Reels doang isinya gitu kan. Udah itu doang gitu dah. Jadi gue pengen, itu kalau di unfollow itu sisa 50 orang kalau di followin gue tuh. Karena ya gue juga makin kesini makin ini sama sosmed sih. Instagram terutama ya, gue Iya. makin jarang buka. Oh sekarang? Iya, apalagi kan sekarang kayak kerjaan makin banyak, makin banyak yang diurus. Benar-benar. Terus konten gue sendirian, produksi sendirian. Jadi buka Instagram tuh kayak udah susah juga mau buka Instagram gitu. Jadi kalau ada perlu ya WhatsApp aja. Dan Iya. WhatsApp itu kan buat orang-orang yang benar-benar Ya dekat benar. banget gitu. Dan WhatsApp lo nggak cuma satu lagi kan? Iya. WhatsAppnya 2. Yang ada satu yang nggak ke orang-orang enggak, lain kan? cuma orang-orang deket banget Iya. tuh. Gitu. Jadi ya lebih ke WhatsApp aja sih. Dan itu yang penting-penting gitu kan. Kita udah berapa menit ini? 20 menit kali. Aduh. Nah, masih 10 menit lagi tuh. Ya. Jadi untuk video pertama ini paling kita setengah jam aja, tapi takut bablas tadi. Jadi ini mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Oke. Seberapa besar YouTube ngubah lu? Ngubah banget lah. Ngubah banget. Ngubah
dari apapun Ya dari banyak hal, dari YouTube pertama bisa belajar. ya bisa belajar pertama, Ya. tapi kan yang kedua tentunya dari ekonomi kan. Ya, jelas. Dulu kan gue parah banget. Ya. Ibaratnya dulu ya sebelum kenal lo, sebelum kenal Mas Ridwan kan gue ya sama lah, kita nyicil motor Ya, gitu-gitu ya. kan. Dulu nyicil motor 1 juta sebulan aja berat banget gitu loh. Tapi semenjak udah keluar dari itu dan sadar kalau itu ternyata nggak boleh lah di Islam ya, terus berubah, terus kenal YouTube segala macam, akhirnya sekarang bisa jauh lebih baik lah. Ibaratnya dulu makan sehari 3 kali aja susah gitu. Sekarang ayo mau makan 20 kali juga ayo sini gitu kan. Ibaratnya kayak gitu. Jadi ngubah banget. Pertama dari ekonomi. Kedua dari gue bisa kenal banyak orang yang hebat-hebat. Kalau dulu kan gue kayak referensinya sedikit lah. Dulu kan gue kenal orang, lu, Mas Ridwan, Mas Wahid. Orang itu aja. Ternyata orang yang di luar sana yang nggak terkenal lebih hebat lah. Iya, dan ya dulu gue kayak belajar gue ya dari lu bertiga aja, Mas Wahid, Mas Ridwan, sama lu bertiga. Dan itu gue ibaratnya gue gabungin lah. Oh ternyata mereka bertiga kalau digabungin punya sudut pandang beda-beda. Iya, punya. Jadi referensinya dari 3 orang itu. Tapi semenjak ke YouTube kan gue jadi banyak referensi dari bos-bosnya bis yang gede-gede gitu kan. Jadi banyak insight juga dari mereka. Terus pelajaran yang paling gede itu sebenarnya ditipu orang. Itu ngelatih mental. Ditipu orang sama. Kalau lu nggak di titik ini kan lu kesempatan ditipu orangnya kan kecil ya. Iya kan. Cuma awal kan capek nih kata dia kan. Ditipu orang, terus juga kalau kita lagi naik kan biasa ada orang yang pengen pansos. Ya benar. Kayak gue nih sekarang ya. Iya. Gue juga ada yang orang tuh sampai fitnah terus. Biar gue tetap gue pengen ngasih panggung ke dia gitu. Dia caranya fitnah mulu, bikin berita yang enggak terus ngehasut orang-orang gitu. Nggak ada ya. Apa dapatnya mereka tuh orang-orang? Kalau gue tangkap maksudnya dia tuh ya pengen panggung aja. Jadi gue ngerespon dia, dia dapat atensi dari orang, dia naik. Cuma sebatas itu aja, makanya nggak pernah gue kasih panggung. Ya udah lu mau keluar kayak gimana pun, asal gue nggak speak up, ya lu nggak bakal jadi apa-apa gitu. Terus asal yang nggak bener juga kan? Maksudnya nggak bener juga ya? Iya, jadi ya itu dia. Ya salah satu pelajarannya kan ketika sesuatu yang nggak benar kita nggak perlu klarifikasi. Iya, ya itu fitnah nggak perlu diklarifikasi. Dan itu emang benar sih. Jadi ya biar aja dia terus. Ketika ada orang nggak suka sama kita kan berarti isi kepalanya mikirin kita terus. Kalau nggak suka sama kita kan berarti kita lebih baik dari dia. Kan? Gitu aja. Dengan cara dia mikirin kita terus, dia nggak bisa bikin apa-apa. Sedangkan kita yang udah tenang, kita bisa bikin apa-apa. Betul. Jadi dia tetap stuck mikirin kita doang gitu. Berarti orang nganggur itu, orang nggak ada kerjaan. Karena kalau lu kerjaannya banyak, lu nggak bakal mau ngurusin orang. Nggak ada waktu buat ngurusin orang. Gitu. Dan banyak orang kayak gitu. Gue bikin apa dihujat, gue bikin apa terus nanti dibikin video komentarnya di YouTube. Ada kayak gitu. Tapi gue nggak pernah nanggepin. Karena mau mereka tuh gue nanggepin. Akhirnya mereka dari viewers gue penasaran datang ke mereka. Kan mereka jadi untung dong. Benar. Cuan malah. Iya, malah cuan. Karena itu kan orang penasaran ya, kita kalau klarifikasi, oh ini orang siapa sih? Harus dicari. Iya, makanya kalau dapat traffic gratis. Iya, kalau mau kan pansos juga ada cara benernya ya. Kita kolaborasi itu kan pansos juga. Dengan cara yang bener. Ya kalau mau naik juga ya. Ya pansos ya Pak, pansos lah. Nggak ada orang nggak pansos di dunia ini. Kan? Cuma caranya aja yang dipakai. Kayak gue salah satu kenapa YouTube-nya lumayan cepat ya menurut gue ya, itu kolaborasi. Dan kolaborasi itu cross. Jadi nggak dengan niche yang sama. Dengan niche yang berbeda. Kayak gue kan ya Mas Ridwan ngajak gue ini masuk ke kontennya, terus gue cari orang-orang yang niche-nya beda, gue ajak kolaborasi. Itu cara kolaborasi itu paling oke di YouTube. Sekarang harusnya kayak gitu loh. Kan sekarang tuh udah bukan zamannya kompetisi, tapi zamannya kolaborasi. Nggak bisa, kompetisi itu nggak bisa karena anggapnya gue punya YouTube ya, gue punya jalur sendiri. Bener. Lu mau masuk jalur gue nggak bisa, gue yang ngerti jalur gue gitu. Lu mau masuk nggak bisa, lu nggak ngerti jalur gue gitu. Jadi kalau lu pun masuk, ya lu bakal tinggalan juga, lu tetap di belakang gua. Benar. Jadi nggak bisa kompetisi, harus kolaborasi. Kolaborasi, benar. Jadi lu mau ngehujat orang gimana pun, nggak akan berguna juga kalau orang yang nggak nanggepin. Dan lu bakal capek sendiri. Gitu. Oke, tepat. Gak terasa udah 30 menit. Cuma mungkin di obrolan kali ini cukup sampai sini dulu. Kalau ada kalian yang mau ditanyain lagi tentang Mas Arkan, bikin part 2. Nanti bikin part 2-nya. jadi hari ini cukup segini dulu karena lagi testing ya udah. Thank you kan sudah datang. Oke. Ini siap bos. Ini guru saya ini. Ya, guru saya. Iya, gue tuh di hidup gue tuh ada 5 orang yang gue anggap guru. Salah satunya lo. Yes. Iya, jadi lo, Mas Ridwan, 3 lagi ada. Itu yang 2 ini, lo sama Mas Ridwan, itu salah satu yang bikin gue kemarin ragu beli rumah.
Lu bilang, Iya. lu beli rumah, Iya. ngontrak aja. Iya. Lu rumah sekarang Selalu, bener. di Jakarta berapa? Lu ngontrak setahun 20 juta. Iya, iya. Lu 10 tahun. Gua cuma kasih 20 juta. hitungannya. Waduh, ini bikin gua mundur lagi nih. Mas Ridwan juga gitu. Lu beli rumah di sini. Terus nanti Dari kalau hidupnya lu, kemana? kalau lu ngonten masih kayak gini, lu punya istri lu tinggal. Terus kalau istri lu orang jauh, istri lu sendirian di rumah lu. Iya juga ya, akhirnya mundur lagi. Tapi yang Yang tiga ngedukung. Oke. Tapi yang ketiga ini salah satunya tengah-tengah juga. Jadi gue bilang ya udahlah, Iya. 2,5 nolak, 2,5 dukung. Ya udah. Jadi saran itu hanya untuk pertimbangan, bukan untuk keputusan. Iya, jadi Jadi keputusan tetap balik di diri sendiri. karena yang tahu kan kapasitasnya kayak gimana itu kita sendiri. Ya, karena kemarin ada juga temen yang tiba-tiba, Mas mau ngobrolnya, mau ambil KPR rumah gitu. Udah jelas kalau KPR, no, udah jelas. Tapi dia tetap ngambil, ya udah. Tapi gue juga Maksudnya, kalau temen gue ini udah ketemu rumah gua pagi-pagi, tetap ngambil. Ya gimana? Udah dijembrengin nih, hukum mamahnya seperti apa kan? Kan beda. Kamu tuh boleh ngutang, ya nggak boleh tuh ngutang tapi nggak bayar. Iya. Yang kedua nggak ngutang tapi ada ribanya. Ada ribanya. Sisanya itu silakan sebenarnya. Iya. Heeh. Ketika mampu mah silakan aja gitu. Gitu. Ya, Arkan udah punya rumah. Belum, masih Bentar nyicil, lagi. masih nyicil. Keren. Masih nyicil. Bangga nih. Ya, nyicilnya lumayan sih. Nyicilnya tapi dia ini ada disclaimer ya, dia nyicilnya syar'i langsung ke Nyicilnya langsung ke ownernya. ke ownernya. Jadi nggak ada pakai riba. Nggak pakai riba dan DP-nya gede banget. Iya. Karena kan buat dia ngebangun Bener. kan. Ya, karena gue bangunnya kan sama orang ownernya langsung. Jadi DP-nya juga sebenarnya bisa buat ngebangun sampai jadi. Iya, iya. Terus juga nyicilnya nggak lama, cuma 2 tahun Iya. gitu. Jadi sekarang aja udah jalan hampir setahun kan. Jadi tinggal setahun lagi. Jadi cicil yang boleh itu ke orangnya langsung atau murabahah namanya. Nanti Iya. bisa di part selanjutnya untuk obrolan-obrolan atau Benar. bahasan yang lain di part berikutnya. Oke, biar nggak terus. Oke, thank you. Sampai ketemu di program Temu Untung selanjutnya. Thank you.